Gimana jadinya kalau Raja Iblis yang dulu hampir menghancurkan dunia malah bereinkarnasi jadi pengangguran yang kerjaannya cuma main game? Lebih parahnya lagi, seorang cewek sebagai pahlawan yang dulu membunuhnya tiba-tiba muncul lagi dan sekarang malah jadi siswa SMA cantik banget dan populer di sekolah. Menceritakan seorang pengangguran bernama Ryusei Narukami yang pada umumnya tuh harusnya gabung ke grup infoloker nyari kerjaan serabutan gitu kan, tapi dia ini malah enggak. Dia selalu menghabiskan waktunya hanya bermain game, nonton anime, dan mengurung diri di kamarnya. Bahkan adeknya pun yang tadinya imut kepadanya sekarang udah hilang respect kepada kakaknya. Tak lama kemudian adeknya ngasih tahu kalau ada tamu yang nyariin Ryusei. Ryusei sendiri tidak punya kenalan sama sekali gitu kan. Kok bisa tiba-tiba ada tamu? Dan ketika pintu kamar yang merupakan benteng terakhir Ryusei terbuka oleh seorang gadis imut berdada besar, berukuran dekap sepertinya, yang mana dia menyebut Ryusei sebagai Raja Iblis. Diketahui Ryusei dan cewek ini bereinkarnasi ke dunia ini. Tetapi Ryusei hampir nggak kenal sama ini cewek ya kan? Dan cewek ini bernama Hanaori Meteor. Dia sangat berambisi untuk membalaskan dendamnya kepada Ryusei. Bahkan sampai mau dibunuh sekarang nggak tuh? Ryusei mengaku kalau sebelumnya dia menjelma sebagai Raja Iblis, sedangkan Hanaori adalah seorang pahlawan yang sudah mengalahkannya. Ini plot ceritanya mirip Hataru Kumo sama ya anjir. Kalau yang sebelah pahlawannya kalah asem, yang sebelah autornya malah milih cewek susu gede pula, pahlawannya tepos. Tapi yang ini pahlawannya nggak mungkin lulus kan? Dari judulnya aja udah kayak gini loh. Ryusei tampak bingung apa yang bikin Hanaori terlihat sumringah. Apa mungkin karena Ryusei seorang pengangguran? Sedih banget, bahkan dirinya sudah seperti mayat hidup. Di sisi lain, Ryusei sendiri membanggakan kemampuannya dalam bermain Apex Legends. Iya, Apex guys, Apex Legends. Kalian tidak salah mendengarnya. Ryusei orangnya emang kompe banget soal bermain game. Bisa lah ya gabung tim e-sport kalau mau. Nah, tujuan utama Hanaori masih sama, yaitu untuk menyelesaikan masalahnya dengan Ryusei. Hanaori pun sangat senang ketika seorang Raja Iblis Ryusei kini menjelma sebagai seorang pengangguran. Sebuah downgrade yang benar-benar sangat downgrade ya. Tapi di sini Ryusei mencoba untuk pura-pura nggak kenal sama Hanaori. Alhasil Hanaori kesel dan coba buat pukul Ryusei pakai jurus-jurusnya. Padahal kagak ada damage-nya tuh. Tapi ada sesuatu hal yang terjadi di sana. Tentu ini menjadi sebuah kesalahpahaman dan Hanaori menyebut kalau adiknya Ryusei itu sangatlah imut. Ryusei pun sudah tidak berpura-pura lagi kepada Hanaori dan dia berkata, sifat cerobohmu tuh gak berubah sama sekali ya. Sudah lama kita tidak berjumpa musuh bebuyutanku. Memang dari penampilannya sang Raja Iblis ini terlihat badass guys kalau misalkan di dunia sebelumnya. Dan Ryusei tak lupa juga menyebut Hanaori sebagai pahlawan gadis sebokong. Karena dari kostumnya tuh minim banget kayak kurang bahan. Tapi biasanya yang kayak gini tuh menambah defense dan attack secara signifikan ya. Semakin minim bahannya, semakin kuat juga pahlawan atau kesatria wanita tersebut. Jadi keinget satu anime. Oh my god, bro. Oh, hell no. Hanaori pun menjadi merasa malu untuk mengingatnya kembali karena dia beralasan kalau kostum yang ia gunakan memang didesain untuk menyerap energi roh melalui kulitnya. Ditambah lagi cara Hanaori mengelak pun sangat berantakan. Ya emang gitu sih kalau orang udah kepepet malu kan. Ryusei bilang, lagian kamu udah pernah membunuhku kan? Ya udah, mending mati lagi aja. Salah sendiri kamu ninggalin jejak sihir. Kalau enggak, mana mungkin aku bisa nyariin kamu? Kamu pasti lagi ngerencanain hal jahat kan? Ayo ngaku, kata Hanaori. Ryusei pun mengakui kalau dirinya memang lagi mencari seseorang. Dan Hanaori sudah kegeeran tuh. Padahal orang yang dicari bukanlah Hanaori. Iya. Ryusei juga mengakui kalau dirinya sudah bukan Raja Iblis seperti dulu. Dan dia hanyalah seorang pengangguran yang mengurung diri di kamarnya. Akan tetapi Hanaori tetap menuduh kalau Ryusei yang lagi nganggur ini pasti akan menjadi Raja Iblis lagi. Hanaori pun menyuruh Ryusei untuk melakukan pensucian diri dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat atau kerja guys. Dan Ryusei sendiri malas untuk melakukan hal itu
itu, kemudian Hanaori menceritakan kembali gimana masa kejamnya seorang Raja Iblis. Kala itu sang Raja Iblis ingin membalaskan dendamnya dengan cara menciptakan pasukan mayat hidup. Dia mengubah negeri musuhnya menjadi neraka berisi lautan darah dan gunungan mayat. Hanaori juga menambahkan kalau hanya bereinkarnasi saja tidak cukup untuk membuat kehidupan Raja Iblis menjadi lebih tenang, yaitu Ryusei. Sedangkan saat itu Ryusei sendiri ingin membalaskan dendam sang putri, lalu ingin dikalahkan oleh Hanaori. Saat ini tujuan dia hidup di dunia ini adalah ingin mencari jiwa Tuan Putri yang hilang. Ryusei sangat yakin kalau jiwa Tuan Putri ada di dunia ini, tetapi jejaknya itu yang sulit dicari. Kemudian Hanaori pun meminta pertanggungjawaban atas kekacauan yang dibuat oleh Raja Iblis di dunia sebelumnya. Udah gitu dia mintanya seperti gadis posesif gitu kan, mode sendirinya aktif ya bun. Alhasil mereka berantem lagi, Hanaori pukul-pukul Ryusei lagi meski tidak ada damage-nya, dan sesuatu hal terjadi lagi. Pada intinya Hanaori berpesan kepada Ryusei untuk berubah biar nggak jadi pengangguran. Setelah itu Ryusei berniat untuk mencari pekerjaan agar tidak bertemu lagi dengan Hanaori. Dan beberapa hari kemudian, akhirnya Ryusei mendapatkan pekerjaan sebagai guru di sekolah putri. Adiknya pun terkejut dan mengira kalau kiamat sudah deket. Helna, cangkemane. Saat berangkat menuju sekolah, Ryusei masih memikirkan tentang Hanaori yang bereinkarnasi ke dunia ini. Dia berpikir kalau Hanaori nggak bisa melepas masa lalunya sebagai pahlawan. Begitu juga dengan Ryusei. Dan sekarang mereka hidup tenang di dunia ini. Namun satu hal yang tak terduga adalah Ryusei menjadi wali kelas Hanaori. Waduh ketempelan terus lo ya sama pahlawan montok ini. Teman dekatnya Hanaori, yaitu Mako Satsuki, menanyakan pendapat Hanaori tentang Ryusei. Di saat semua kelas sedang membicarakan soal ketampanan seorang Ryusei atau guru baru di sana, justru Hanaori malah membicarakan sisi buruknya Ryusei. Tentu saja Hanaori bercerita tentang kejamnya Raja Iblis pada waktu itu. Ya orang kan kagak paham ya. Gimana sih nih cewek atuh, pelenger banget jir. Hanaori bilang, hati-hati loh, dia sedang menyamar menjadi iblis. Meteor yang bilang begitu. Sis masih terjebak di masa lalu ya. Dan saat istirahat, Hanaori bertemu dengan Ryusei dan mengkabedon si Ryusei ini. Ini kabedon macam apa ini? Jelas Hanaori kesel sama Ryusei karena ketemu lagi di tempat kayak gini. Wih, kamu ngapain sih di sini? Udah gitu jadi guru pula, kata Hanaori. Kemudian dibalas oleh Ryusei. Lah, kan kamu yang nyuruh aku kerja. Gimana sih? Hanaori masih nggak terima karena takut Ryusei menguasai seisi sekolah. Yang ngapain juga sih mantan pengangguran megang satu sekolahan? Di satu sisi, Hanaori merasa cemburu kalau Ryusei menjadi idaman semua cewek di sekolahnya. Nah lo, ini obsesi atau memang beneran cinta nih? Bahkan sifat sendirinya Hanaori masih dibawa juga. Saat Ryusei ingin menanyakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh Hanaori, tiba-tiba lonceng masuk kelas sudah berbunyi. Hari pertama sebagai guru sangat melelahkan bagi Ryusei. Terlebih Ryusei sudah sangat lama menjadi pengangguran. Seperti kita yang menjalankan channel ini ya. Tiap hari kerjaannya di rumah mulu kita berdua guys. Lalu ada seorang guru wanita yang menegur Ryusei di sebelahnya yang bernama Sakura Rokudo. Sakura pun dapat memahami rasanya menjadi guru. Apalagi guru cowok di sekolah khusus cewek ya kan. Kalau ganteng, wah sudah pasti jadi idaman para ciwi-ciwi di sana. Termasuk Bu Sakura. Waduh. Hai, gambarimasu. Saat mengajar pun Ryusei sudah kayak orang males-malesan jir. Tapi di sini Hanaori malah seneng karena dia bisa menunjukkan sisi buruknya Ryusei ke semua orang yang ada di kelas dengan pancaran breath aura, yaitu skillnya Hanaori. Loh, sebentar, saya mbak, loh mbak malah kayak orang dongo anjir di sono. Udah gitu malah diliatin sama temennya kan si Mako. Mako aja sampai ngebatin kayak nih bocah ngapa ya. Pas jam pelajaran selesai pun Mako nanyain, kamu hari ini aneh banget sis. Lalu datang sang ketua kelas, yaitu Matsurika Nagamori, untuk menanyakan kondisi Hanaori saat ini. Mako menjelaskan kalau Hanaori bertingkah aneh semenjak gurunya yaitu Ryusei datang. Lalu Mako minta pendapat kepada Matsurika tentang guru baru tersebut. Akan tetapi sang ketua kelas pun enggan menjawab. Saat jam istirahat, Mako ingin memberi saran kepada Hanaori. Dia berkata, "Hei Meteor, mau saran nggak? Jangan ngelihat guru dengan tatapan menggoda deh." Hanaori yang mendengarnya pun langsung tersedot
berbeda dan meresponnya dengan aneh. Karena nggak mau ada hubungan yang bikin semuanya salah paham, akhirnya Hanaori bertemu lagi dengan Ryusei. Tentu saja dengan cara kabedon aneh ini. Hanaori menjelaskan sekali lagi kepada Ryusei bahwa hubungan dirinya dengan Ryusei hanya soal membunuh atau dibunuh. Ryusei sendiri bingung sama omongannya Hanaori gitu kan. Lagian juga Ryusei nggak punya niatan untuk menguasai dunia ini. Yang ngapain gitu? Nyapain diri anjir. Hanaori masih menganggap kalau dirinya adalah pahlawan dan Ryusei adalah Raja Iblis. Hanaori juga meminta untuk merahasiakan tentang hal ini. Tapi rahasia antar mereka langsung diketahui oleh Busakura. Jadi rahasia bertiga ya kan? Hanaori langsung malu tuh sama omongannya sendiri. Kalian kira ini rahasianya bertiga? Enggak dong. Ini jadi rahasia berempat karena Mako diam-diam nguping. Nambah lagi satu deh. Sama Matsurika jadi berlima. Sama saya sebagai tukang nyekrip satu. Dan aku sebagai pemilik channel satu. Jadinya 7 orang. Ditambah 1 cuking. Esok harinya ketika Ryusei sedang mengajar di kelas, dia selalu diperhatikan oleh Hanaori. Alih-alih ingin mengeluarkan kekuatan pahlawan, justru tatapan Hanaori ini yang membuat dirinya mengabaikan pelajaran dan bikin Ryusei ketakutan. Setelah jam pelajaran selesai, Ryusei langsung ngomelin Hanaori di tempat seperti biasa. Hanaori meminta maaf dan dia masih mengakui kalau dirinya adalah pahlawan yang dapat membasmi kejahatan. Ryusei dapat memaklumi dengan kondisi Hanaori sekarang karena di dunia ini tidak ada bangsa yang korup. Coba Hanaori suruh main ke Indo ya, mayan tuh farming XP. Tetapi Hanaori hanya ingin menantang Ryusei saja. Selain Ryusei, dia nggak mau. Ryusei pun menerima tantangannya, tetapi ada syaratnya, yaitu Hanaori harus mendapatkan nilai yang bagus. Hanaori pun langsung pergi karena dirasa nggak mampu. それじゃ、またね。 待てよ。 Saat Ryusei ingin kembali ke ruangannya, dia selalu diawasi oleh Matsurika. Ryusei sudah menaruh curiga dengannya, dan kebetulan ada Mako yang sedang lewat di sana. Mako juga menjelaskan kalau Matsurika itu memang gak demen sama keberadaannya laki-laki. Ryusei pun mencoba untuk bersikap ramah kepada Matsurika, tapi cara tersebut tidak mempan. Matsurika masih aja natap sinis ke Ryusei, dan tiba-tiba si gumpalan rambut pink ini ikut nimbrung jir dan langsung memeluk Matsurika. Entah apa tujuannya nih anak meluk-meluk ya kan? Mending meluk aku aja udah, kan lumayan ya dapat bantalan empuk. Ryusei merasa dirinya masih memiliki sisa-sisa kekuatan Raja Iblis. Saat dia mendekati beberapa hewan itu malah langsung kabur. Beruntung ada Mako yang tetap ramah kepada Ryusei. Ryusei yang tadinya murung kini menjadi ceria. Lalu saat di kelas, Hanaori mempertanyakan keakraban Mako dengan Ryusei. Mako sendiri pengen ngobrol lebih banyak dengan Ryusei, tapi Hanaori melarangnya karena takut Mako kena gendam atau keguna-guna guys. Reaksi dari Hanaori ini jelas ada rasa cemburu kepada Mako ya kan? Bahkan Matsurika berpikir demikian. Ryusei yang sudah menjadi guru pun tetap makannya di kantin. Dan kebetulan ada Hanaori yang sedang cari tempat duduk. Akhirnya mereka pun makan bersama. Nah kan nempel lagi mereka. Saat makan pun Hanaori masih ngajakin duel. Heran sama nih cewek kompe banget dah ya. Mengenai Busakura, dia memiliki fantasi di mana dia senang melihat ada guru laki-laki yang digoda sama murid cewek. Lalu dia melihat Ryusei yang tampak lesu, bukan karena Hanaori tapi karena dirinya sendiri. Namun Busakura berasumsi kalau ini masalah cinta. Kemudian Busakura memberi nasihat kepada Ryusei agar menceritakan masalahnya daripada dipendam begitu aja. Kemudian Ryusei bertemu lagi dengan Hanaori di tempat seperti biasa. Ryusei merasa ada yang aneh dan bertanya, "Kamu tuh ngerasain kekuatanku di sekolah gak sih?" Karena akhir-akhir ini Ryusei overthinking dengan dirinya karena takut kekuatannya menyebar ke seluruh siswi di sekolah tersebut. Hanaori pun tidak merasakan itu, bahkan dia menganggap kalau kekuatan Raja Iblis yang sebenarnya hanya propaganda gereja besar. Di dalam hati Ryusei, dia juga berpikir seberapa besar kekuatan dari Hanaori yang masih tersisa. Kemudian Ryusei meminta Hanaori untuk jangan memakai kekuatannya berlebihan, kalaupun itu masih ada yang tersisa gitu kan. Di satu sisi, Ryusei juga khawatir pasti ada yang sedang melacak dirinya dan juga Hanaori. Sama seperti Hanaori yang bisa melacak Ryusei secara mendadak seperti sebelumnya. Entah itu teman ataupun musuh. 今日から2組の新しい仲間になる2人を紹介します。お前が俺を見つけたように察知される可能性があるからな。